Yang punya. Cek satu. Oke. Satu hari lagi. Sudah. Kau menuntun. Ya. Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Satu hari lagi menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu. Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Sekali lagi saudara, dari awal teraikan pujian ini. Satu hari lagi kau menuntun aku dengan tangan kasih-Mu, kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Sekali katakan, hanya satu. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Seumur hidupku, Yesus. Seumur hidup, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah. Terima kasih. Haleluya. Mari silakan Tuhan, Engkau kembali berbicara bagi kami, mengajari kami. Kami tundukkan pikiran dan hati kami. Kami tenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh makan dan minum dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom semua. Bagaimana suaranya?
Sudah oke kah? Lebih oke kah? Oke ya. Baik. Tuhan, pada kemana nih semuanya? Di radio bagaimana nih? Lihat nanti ya. Iya. Baik, puji Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, sebelum saya mulai, ada yang mau cerita dulu? Untuk mendapatkan sesuatu seperti biasa, ada yang mau share? Silakan. Oh, ini gangguan apa tadi ya? Oke, ada yang mau share? Saya tunggu. Tidak ada kah? Rahel? Matian? Henny? Tidak ada? Ada yang mau bertanya kah? Oke, baik. Saudara, mari coba kita lanjutkan yang kemarin ya. Nah, saudara, dari ayat 21 itu saudara, kalau kita melihat, kita perhatikan dulu ya, lagi ya, dari Yohanes 8 ayat 21 ya. Dari sini kita berangkat ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Nah, saudara, ada sesuatu yang Tuhan mau terangkan di sini sebetulnya ya, bahwa segala sesuatu itu sebetulnya adalah pekerjaan Tuhan ya, yang Dia mau sedang ceritakan di sini. Hanya saja saudara, memang di waktu yang lampau kita itu karena kita hanya mengandalkan pengertian daripada para pendahulu kita gitu ya. Sementara mereka adalah hidup mendengarkan firman itu sesuai dengan zaman mereka. Ya, sesuai dengan zaman mereka. Jadi perkataan Tuhan di zaman mereka itu sudah perkataan Tuhan di zaman mereka itu saudara menurut pekerjaan Tuhan. Ya, jadi mesti lebih hati-hati ya. Menurut pekerjaan Tuhan itu sudah ketinggalan zaman. Karena kalau kita masih membicarakan di situ, maka otomatis kita akan ada di situ. Makanya dia bilang, ke tempat kemana aku pergi, kamu tidak bisa pergi. Jadi kan Tuhan pada waktu itu, di zaman pekerjaan dia, itu adalah untuk menebus dosa umat manusia. Pekerjaan Yesus. Makanya pentingnya namanya sekarang itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa untuk membedakan jenis pekerjaan. Jadi memang kita ini sebagai ciptaan itu mengalami pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan terbarukan untuk menyempurnakan kita. Jadi tanpa kita mendengarkan perkataan Tuhan yang sekarang, maka semua orang siapapun dia tidak peduli. Ya. Sehebat apapun dia, pelayanan dia, bagaimanapun dia, ya. Jadi ikat di sini saudara tidak ada unsur kita sebagai sama-sama manusia dengan orang-orang kudus sebelum kita, siapapun mereka. Kalau mereka tidak mendengarkan yang baru gitu, yang Tuhan sampaikan sekarang, maka mereka akan tetap ada di sana. Mereka hanya memandang jauh ke depan. Itu sebabnya saudara dikatakan kita
kita ini dikelilingi awan saksi. Jadi mereka itu sekarang itu memperhatikan. Karena inilah pekerjaan Tuhan sekarang dengan mengucapkan perkataan-perkataannya. Ya, jadi saudara, ini model pekerjaan dia. Mungkin selama ini kita berpikir kedatangan Tuhan seperti kedatangan Tuhan yang dulu gitu. Itu memang dia lakukan, dia menjadi manusia gitu. Ya. Lalu dia mengucapkan perkataan-perkataan. Jadi sekarang ini saudara, jadi ketika 30 tahun yang lalu dia menyatakan diri di Tiongkok gitu ya. Jadi ketika dia mengucapkan, jadi yang kita perhatikan, kenapa kita takut untuk menjadi sesat? Ya, kenapa itu langsung dikatakan sesat segala macam? Karena perkataan yang mengatakan dia sudah turun dan menjadi perempuan di Tiongkok. Gitu. Itu dari sisi manusianya. Jadi karena selama ini kita berpikir bahwa dia akan datang secara roh gitu. Itulah yang tercipta di sini. Ya. Pengertian inilah yang sudah membaku di dalam pikirannya kita yang mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang sebelum kita. Sehingga kita itu tidak mempunyai, sebetulnya kita itu tidak mengalami persekutuan yang nyata dengan Tuhan yang nyata itu. Jadi hanya kita itu terbatas dengan perkataan-perkataan Tuhan di masa yang lampau. Ya, kita kan belum pernah atau tidak ada orang yang kita dengar seorang murid Tuhan gitu ya, yang mengatakan bahwa dia mengalami penampakan Tuhan. Kan orang-orang para rasul yang mengalami penampakan Tuhan itu adalah di Alkitab gitu. Kita mempercayainya. Karena memang semenjak kita menjadi orang percaya, kita itu memang diajari oleh para orang-orang kudus gitu. Ya. Jadi orang-orang di atas kita selalu mengulangi apa yang dikatakan dari Alkitab gitu. Lalu Roh Kudus bekerja memang di situ karena itu firman. Nah, namun di sini coba saudara perhatikan, Tuhan berani mengatakan seperti ini. Padahal waktu itu kan sudah ada Taurat. Tapi kenapa dia bilang, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa mereka mati dalam dosa mereka? Padahal mereka sudah punya Taurat. Berarti kan orang-orang Yahudi itu, mereka itu sudah punya satu patokan iman gitu. Karena memang Yahweh menyatakan dirinya melalui Taurat, melalui perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Musa. Jadi mereka terpesona sekali dengan Musa. Padahal mereka lupa Musa pun gagal. Dia yang mendapatkan asli. Tetapi karena mereka tidak mengerti pekerjaan Tuhan yang baru pada waktu itu, jadi tidak ada nabi yang mengatakan dirinya akulah Mesias itu. Gitu. Jadi mereka itu membuat satu pemahaman. Ahli-ahli Taurat ini telah membuat satu pemahaman yang mereka ajarkan berulang-ulang kepada jemaat Tuhan yang datang ke sinagoge. Tetapi orang-orang itu, para ahli Taurat ini, hidup mereka itu sebetulnya kalau mereka mau jujur-jujuran, mereka itu tidak pernah lepas dari dosa mereka. Makanya ketika perempuan yang berdosa itu kan mau dicobai Tuhan di situ. Makanya Tuhan bilang, siapa di antaramu tidak berdosa, baiklah dia yang melemparkan duluan, katanya kan. Nah, oke. Ternyata kan tidak ada. Dari situ saudara, sebetulnya Tuhan mau membuktikan kepada mereka.
Tuhan mau membuktikan kepada mereka. Makanya dikatakan di sini ada banyak hal yang akan kuhakimi kepadamu tentang kamu. Gitu kan? Yang di ayat berapa itu? Ayat yang ke-25. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi saudara, tidak ada orang yang pernah membicarakan seperti ini. Semuanya mereka itu hanya mengajarkan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi. Sementara nabi-nabi itu pada waktu itu sudah mati, saudara. Jadi para ahli Taurat ini hanya menyampaikan. Sementara mereka pun, bahkan para nabi itu pun jelas-jelas mereka menantikan Mesias itu. Gitu. Jadi ketika Mesias itu datang, mereka nggak bisa terima. Kita ini bisa menerima Mesias itu hanya karena pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jadi begitu kita mendengarkan, kita ini menjadi percaya karena kita mendengarkan firman, kan? Kita percaya semua kisah dalam Alkitab. Itu karena kita dengarkan berulang-ulang, maka kita mempercayainya. Benarkah? Agama-agama lain kan juga begitu. Coba saudara dengarkan mereka. Ketika mereka bicara. Kan ketika mereka mempercayai semua apa yang ditulis di situ. Jadi apalagi ada roh yang mengatakan kalau kitab mereka paling benar. Gitu. Itu kan menguasai alam pikiran. Saudara. Tetapi saudara, ada orang-orang yang tertentu yang benar-benar mencari kebenaran. Haus. Ya, haus akan kebenaran, mencari gitu. Jadi orang-orang ini mulai menemukan di dalam dirinya, kok saya rasanya kok tetap nggak mendapatkan keselamatan. Kok masih muncul ini ya? Harusnya kan begitu. Lalu kita mulai juga melihat, kok nggak ada ya orang yang mereka membicarakan tentang menjadi seperti Yesus, tapi jauh sekali saudara dari yang dikatakan. Terus misteri-misteri tentang yang akan datang itu kok masih misteri ya ketika orang bicara. Nah, saudara, hal inilah yang dialami oleh para murid-murid Tuhan sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka itu orang yang suka menunggu Tuhan, gitu, menanti-nantikan. Gitu. Tetapi tak ada yang menjelaskan kepada mereka. Jadi mereka sudah keluar dari sinagoge, saudara. Mereka keluar, mereka tidak mau percaya lagi sama ahli-ahli Taurat. Jadi diam-diam mereka itu kayak punya satu komunitas. Gitu. Jadi para murid-murid Tuhan ini sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara, mereka itu sebetulnya sudah punya pengalaman-pengalaman gitu loh. Itulah namanya pekerjaan Tuhan, saudara. Dalam kita. Makanya, saudara, hal ini sama terjadi kepada kita. Namun, saudara, pekerjaan terbarukan ini adalah dia itu terus berfirman kepada kita. Menyelidiki hati kita ini. Gitu. Apakah kita ini tertuju kepada Tuhan? Perhatikan ya, perkataannya itu. Kamu akan tetap dalam dosamu. Lalu lihat. Dia bilang, dia membuat satu perkataan. Kamu berasal dari bawah. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Perkataan ini, saudara, itu ketika kita dulu mendengarkan perkataan ini, ketika kita mendengarkan perkataan, kamu itu warga kerajaan surga, kata Paulus.
Itu kan pernyataan iman. Itu pernyataan iman, apalagi ketika Pak Andreas mengajarkan kita hidup seolah-olah. Itu adalah pernyataan iman. Tapi apakah kita mengalami secara nyata pernyataan iman itu? Itulah hasil daripada kita itu mendengarkan perkataannya. Sampai saudara, alam pikiran kita ini itu pindah ke alam pikirannya Tuhan. Alam pikirannya Tuhan ini, inilah kebenaran. Jadi alam pikiran Tuhan inilah yang sedang disampaikan kepada kita. Apakah saudara menangkap yang saya katakan? Nah, alam pikiran Tuhan ini, inilah firman yang diucapkan. Jadi saudara, ketika dia mengatakan, pada kenyataannya, kita melihat diri kita itu selalu ada kekurangannya. Kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Nah, lalu dia itu mulai berbicara kepada kita. Apa yang kamu lakukan? Jadi ketika setiap kali kita itu, dia tanya hati kita ada di mana. Itu dari hal-hal yang kecil. Apakah kita ini masih terikat dengan dunia ini? Dihakimilah kita dengan perkataannya. Jadi dia mengucapkan sesuatu yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kalau di zaman Taurat, saudara. Jadi kalau seseorang itu belum mengetahui tentang Taurat, dia tidak akan merasa terhakimi. Lalu datang perkataan berikutnya, hukum hati nurani. Kalau kita tidak mengetahui perkataan tentang kalau selama sesuatu itu tidak menuduh kita, maka orang itu tidak akan menyadari dosanya. Makanya saudara, begitu kita mengetahui kebenaran, maka hati nurani kita ini mulai tertutup. Sehingga saudara, ketika kita mengetahui kebenaran itu, kita nggak bebas lagi. Ketika Adam mengetahui bahwa dia itu telanjang, makanya dia nggak bisa lagi berani datang kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, itu kayak gini loh. Kayak ada jarak di antara mereka. Saudara mesti perhatikan kronologis cerita itu, sehingga itu akan kita alami juga apa yang dialami oleh Adam itu, kita akan diizinkan mengalaminya gitu. Oh, dulu seperti ini ya yang dialami oleh Adam. Seperti itulah sekarang kita dibawa mengalami Tuhan yang nyata ini gitu. Sehingga kita tidak lagi begini, saudara. Sorga yang dulu itu nanti, itu nyata di sini sekarang. Tempat yang dikatakan oleh para orang-orang kudus, misalnya ketika Daud berkata, siapakah yang boleh naik ke gunungmu yang kudus? Mereka yang bersih tangannya, murni hatinya. Ketika Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kan melihat Allah itu kan misteri. Siapa yang bisa melihat Allah? Di ayat yang lain dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu firman. Tetapi kenapa dia katakan berbahagialah orang yang suci hati? Karena mereka akan melihat Allah. Dua-dua kebenaran. Berarti tentang melihat itu yang menjadi misteri gitu. Ketika Tuhan bilang, ke tempat kemana aku pergi, kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Karena hanya Tuhan yang bisa melepaskan mereka dari dosa mereka yang sedang datang kepada mereka.
Makanya kalau orang tidak mengakui bahwa Tuhan sudah menebus dosa mereka, tidak akan pernah lepas dari dosa mereka. Mereka harus menerima kalau Tuhan itu sudah pernah menjadi manusia dan naik di atas kayu salib. Kalau mereka tidak mengakui bahwa Tuhan itu, siapapun mereka sebut Tuhan itu, sudah naik di atas kayu salib, menebus dosa mereka. Inilah kabar baiknya. Lalu dia berikanlah perintah-perintahnya. Kan perintahnya Tuhan yang di Matius pasal 6, kan sudah berbeda dengan perintah Tuhan yang ada di Taurat kan? Sudah lebih tinggi kan? Apa dia bilang? Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau Taurat, itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah bedanya. Makanya ketika Pak Andreas mengatakan ada roh Taurat itu, roh hukum Taurat. Jadi ini menghalangi kita untuk menerima kasih karunia. Nah, sekarang yang jadi masalah, hukum kasih karunia ini, sekarang atau hukum anugerah itu telah sampai di masa di mana itu harus digantikan dengan hukum yang baru. Karena apa? Orang yang mengenal anugerah ini telah mempermainkan Tuhan. Bagaimana caranya mempermainkan Tuhan? Jadi dengan pengertian, oh dia Bapakku kok. Mau gimana pun itu Bapakku. Sehingga hasil yang akan dicapai oleh Tuhan untuk menjadikan manusia itu sempurna tidak menjadi kenyataan, saudara. Makanya saudara, ketika Tuhan menyatakan, ketika dia menghakimi, apa yang dihakimi? Kepercayaan kita selama ini. Itulah salah satunya melalui pengujian iman itu. Terbukti saudara melalui apa yang sedang terjadi. Dan itu akan meningkat. Kan tadinya kan orang bilang, mereka melakukan KKR segala macam. Percaya dengan kuasa Tuhan. Tetapi kenapa hanya dengan satu wabah yang sebetulnya kalau kita tahu, yaitu bukan dari Tuhan. Bukan murni. Karena kalau murni, itu pasti akan cepat berlalu. Dan kenapa ada terjadi satu pemaksaan? Kenapa orang-orang itu mau dipaksa untuk menerima itu? Dan mereka menjadi agennya, hamba-hamba Tuhan yang besar, yang punya jemaat besar. Kenapa mereka mau jadi agennya? Dan mereka menggambar-gemborkan tentang si ini gitu loh. Mereka jadi lupa kalau Tuhan Yesus sudah menebus segala sakit penyakit. Mereka menjadi takut mati. Dari situ kan terjadi penghakiman sebetulnya. Cuman dalam pikiran manusia, saudara, dalam pikiran semua orang percaya, penghakiman itu nanti. Disinilah saudara, dari sini harusnya kita begini, saudara. Kalau kita masih pikiran kita diri yang lama, percayalah saudara. Saudara tidak akan pernah mengalami namanya Tuhan itu benar-benar hidup dan nyata dalam saudara. Roh takut akan Tuhan yang sebenarnya tidak pernah tercipta dalam saudara. Nggak pernah. Nah, kalau dalam hal ini saudara, saya mengatakan ini saudara karena mengalami. Saya bisa terus mengatakan kepada saudara dalam kondisi apapun bisa menyampaikan firman Tuhan itu, mau gimana pun kondisinya gitu. Itu tidak akan pernah terganggu gitu. Karena apa saudara? Karena Tuhan itu adalah firman.
Jadi saudara, apa buktinya kalau Tuhan itu nyata di dalam saudara? Apa buktinya? Bukti yang paling simpel adalah begini. Saudara tidak akan pernah takut lagi disesatkan oleh siapapun. Itu salah satu buktinya. Karena di dalam saudara ini, saudara, itu ada satu kebenaran yang dikatakan Tuhan tadi itu, saudara. Bahwa kita sudah ada bersama dengan dia. Itu pengertian, saudara. Dan itu sampai itu seperti bangunan yang sangat kokoh di dalam pikiran kita ini. Jadi bukan lagi mengawang-awang. Selama ini, waktu masih ada keraguan di dalam kita, itu adalah akibat daripada ada unsur daripada dunia kegelapan. Unsurnya apa, saudara? Ketakutan. Jadi begitu ada makan buah itu, saudara, itu dia dicengkeram oleh kuasa kegelapan. Dia dicengkeram oleh iblis. Karena dia mendengarkan perkataan iblis. Dia nggak mendengarkan perkataan Tuhan. Sejak itu iblis berkuasa dalam alam pikiran manusia. Sampai selanjutnya terus. Sampai perhatian kita ketika mendengarkan perkataan ini. Makanya sering saya katakan sama saudara, coba perhatikan diri saudara ketika rekaman ini. Lihat diri saudara sekarang. Saudara gelisah. Saudara bisa mendengarkan nggak seperti itu? Kalau gelisah gitu, nggak bisa fokus, itu pasti saudara ditipu oleh si jahat. Yang di dalam saudara itu telah menipu saudara. Cuma saudara nggak sadar, begitu bilang nggak pernah bisa mendengarkan. Percaya. Kalau saudara nggak bisa menghabiskan waktu saudara duduk di kaki Tuhan, saudara nggak bisa berdoa dengan tenang, itu sebagai bukti Tuhan itu nggak nyata di dalam saudara. Kalau saudara masih takut ketika mendengar berita apapun yang terjadi, saudara nggak berani menghadapinya. Ketika saudara nggak berani menghadapi orang paling sangar gitu, berarti saudara sedang dikalahkan. Roh yang di dalam saudara itu tidak nyata. Ketika banyak sekali kebingungan-kebingungan di dunia ini. Ketika saudara ikut bingung, ketika saudara ikut khawatir, ketika misalnya ada peraturan misalnya dari perusahaan saudara, kasih sesuatu gitu. Ketika di dalam saudara itu membuat tidak damai sejahtera, itulah salah satu bukti bahwa Tuhan itu nggak nyata. Jadi jangan bohongi keadaanmu. Terbuka di hadapan Tuhan. Itulah yang kita peroleh ketika kita itu ada di hadirat Tuhan. Termasuk di dalam mimpi kita. Itu kita itu kayak dimurnikan juga. Itu jadi dari alam sadar kita dan alam bawah sadar kita. Itu juga dimurnikan, diajar sampai sepertinya Tuhan. Seperti itulah Tuhan mengajar. Kebingungan kita. Di manakah orang-orang kudus itu berada? Di manakah orang-orang yang meninggal itu berada? Sampai sejauh itu pun kita itu diajar oleh dia ketika kita menjadi murni. Karena apa? Di tempat di mana Tuhan berada, kita berada. Makanya ada istilahnya di dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa itu, kita itu akan melakukan perjalanan mengelilingi alam semesta ini gitu. Tapi harus dimulai dari diri kita. Makanya dari mana pertamanya? Dari Yudea, sebelum Yudea apa? Yerusalem ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu istilah. Cuman orang menangkapnya
pergi ke seluruh dunia. Paulus menangkap ini, jadi begitu dia menangkap firman yang diucapkan melalui Ananias. Ketika Ananias mengatakan bahwa orang ini, kan Tuhan sendiri yang bilang melalui Ananias. Itu firman Tuhan, jelas. Orang ini akan mengalami banyak penderitaan. Dan dia akan mengalami, karena aku membutuhkan dia katanya. Namun, jadi firman yang itu begitu menguasai alam pikirannya Paulus. Oke? Begitu menguasai. Sehingga saudara, dia ini terpisah dari para rasul. Jadi perkataan itu membangkitkan di dalam dia satu roh kesombongan. Yang dia tidak sadari harus lama sekali dihancurkan oleh Tuhan. Dia tidak menyadarinya. Sampai saudara, kalau saudara sebetulnya mengalami apa yang dialami oleh Paulus itu saudara. Kita harus mengalami saudara. Nggak boleh saudara mengatakan itu kan Paulus. Enggak, itu saudara juga. Saudara akan mengerti misteri dalam pencarian Tuhan dalam diri Paulus. Kalau saudara tidak diizinkan dibawa oleh Tuhan kayak ke masa lalunya dia gitu. Kan Yesus ini perjalanan. Akulah jalan katanya. Berarti saudara, dia itu akan membawa kita bahkan dari dalam kandungan kita. Kita dibawa oleh dia saudara. Itulah yang saudara dengar ketika saya cerita kepada saudara. Kenapa saya menceritakannya itu kayak nggak ada hambatan? Saudara berpikir nggak selama ini? Kenapa Tuhan rasanya itu bicara terus terang? Kenapa murid-murid bilang kayak gitu? Sekarang engkau berterus terang katanya kepada kamu. Berarti saudara, ada satu masa di mana ketika mereka mulai begini memperhatikan. Nah, Yesus itu tanpa sadar, itu ngalir saja cerita sama mereka. Karena yang ngomong itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang dia sebut Bapaknya itu. Nah, saudara, para murid itu selalu masih memisahkan antara Yesus dan Allahnya dan Bapaknya itu. Makanya mereka ngomong, tunjukkanlah Bapak itu. Nah, saudara, orang ketika misalnya mendengarkan seorang hamba Tuhan, saudara, makanya Tuhan katakan kalau ada orang itu, Mesias palsu, akan menipu dengan mujizat katanya. Nah, saudara, para orang-orang percaya atau hamba Tuhan yang lugu, yang tidak mengerti kehadiran Tuhan, pekerjaan Tuhan yang sekarang, mereka tertipu. Mereka berusaha mendapatkan urapan. Dengan tujuan mereka membawa sebanyak mungkin orang kepada Tuhan. Dan mereka berpikir, mereka itu sudah melakukan sesuatu. Padahal Tuhan bilang, bukan. Kamu itu pembuat kejahatan nantinya. Makanya saudara, sekarang itu para hamba-hamba Tuhan yang besar itu, lihatlah hidup mereka. Benar gak mereka itu sekarang itu hati mereka tertuju kepada Tuhan? Jelas sekali tidak kok. Sadarilah. Mereka yang sudah mulai mereka tunduk akhirnya kepada pemerintah. Sebetulnya mereka itu, kata kasarnya, mereka nggak punya Tuhan loh. Justru mereka itu lebih ke arah, mereka itu miliknya iblis. Dan ketika saya bilang ini saudara, itu bukan
bukan manusia parlin ini jadi lebih dari mereka, bukan. Itu nggak ada, manusia nggak bisa. Makanya Tuhan bilang, aku tidak menghakimi kamu. Itu betul. Tapi kalau aku menghakimi kamu, penghakimanku benar. Karena apa? Karena yang menghakimi itu Roh Tuhan yang ada dalam dia. Makanya ketika dijungkir balikan semua itu, saudara. Saudara, kenapa Tuhan berani melakukan itu? Dari segi manusia, tidak. Lalu kenapa dia berani melakukan itu? Kenapa murid-murid itu, aduh janganlah Tuhan, janganlah Tuhan. Tapi kenapa dia melakukannya? Kenapa, saudara? Karena persekutuan daripada Tuhan Yesus itu, manusia Yesus itu, manusianya, yang menampung Allah itu, persekutuan dia dengan Allah itu satu. Apalagi dengan perkataannya terus. Jadi ketika saudara terus mengakui kesatuan saudara dengan Tuhan, bagaimana caranya, saudara? Pandang dia setiap hari. Dengarkan perkataannya. Ketika dia bilang, jadi suatu saat, saudara, kita itu akan berubah dari pertama kita menjadi umat Tuhan. Pertama itu pelaku pelayanan dulu, saudara. Setelah itu, saudara, kita itu diangkat menjadi umat. Kita masuk. Jadi untuk menjadi umat itu, menjadi umat Tuhan itu sudah tinggi sebetulnya. Tetapi saudara, perjalanan kita terus naik. Makanya ketika ada dua muridnya itu mengatakan, orang tuanya bilang, nanti kalau engkau ada masuk di kerajaanmu, ingatlah akan kami. Jadikanlah satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan. Tuhan bilang, apa kamu sanggup? Apa kamu mau minum cawan yang harus aku minum? Mereka bilang apa? Kami sanggup. Saudara? Saudara tahu itu dari siapa? Perkataan itu. Ketika saya tanya ini kepada saudara, saudara tahu nggak? Kalau saudara mengerti dan saudara melihat Tuhan terus, pertanyaan apapun saudara akan mengerti dijawab langsung oleh Tuhan. Enggak, ini bukan karena misalnya saya rasul gitu, bukan. Kita berbicara mengenai Tuhan sekarang. Ini karena kita sudah terus menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Mendengarkan dia menjelaskan dan kita tidak menyanggah. Permasalahan kita ini, kenapa kita tidak bisa? Karena kita terus menyanggah. Dari mana sanggahan itu? Tahu nggak, saudara? Dari pengetahuan saudara yang banyak akan firman Tuhan. Tetapi yang lama, ketika Tuhan mengucapkan sesuatu yang baru, saudara nggak bisa terima. Saya katakan ini, saudara. Saudara, ingat manusia lama, saudara. Ingat iblis yang masih bercokol dalam saudara. Jadi yang sedang diruntuhkan itu adalah pengaruh iblis dalam kita. Yang menipu kita. Jadi perkataan yang mengatakan, kami dapat katanya. Tahukah saudara? Itu adalah unsur kesombongan. Jadi saudara, watak iblis yang dalam mereka itu kayak, jawab gitu. Tapi dalam hal itu, saudara, Tuhan nggak mengatakan mereka iblis. Ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus itu iblis, itu sudah pada satu tingkat di mana Petrus itu sudah dalam bahaya yang sangat besar. Jadi dia sudah dicengkram.
Jadi dia itu bukan lagi itu di apa ya? Bukan lagi dia itu sedang dalam taraf dirinya gitu. Itu sudah benar-benar dia dicengkram yang namanya roh sombong itu. Karena dia dapat pewahyuan. Kan si Lucifer itu, saudara, kenapa dia memberontak? Karena dia dianugerahkan terlalu tinggi dibandingkan dengan malaikat yang lain. Makanya dia berontak. Makanya harus diusir gitu. Jadi ketika Petrus itu mendapatkan pewahyuan, bukan manusia yang mengatakan itu kepada roh yang sama. Ketika Paulus mengatakan, kalau ada orang beritakan Injil berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Tahukah saudara, itu benar-benar saudara, pada waktu itu Paulus sudah dicengkeram oleh ambisinya dia. Jadi saudara, ketika dia melihat kekurangan para rasul pada waktu itu, karena pada waktu itu saudara, para rasul pada waktu itu, mereka itu, si Paulus ini iri loh. Sama mereka, karena mereka ini sudah kayak jadi tuan. Bayangkan saudara, uang datang di kaki mereka. Sementara Paulus, dia harus bekerja mati-matian. Dia sampai itu nggak menikah. Karena dia memikirkan kerajaan surga. Kerajaan Allah. Jadi saudara, dia itu keluar. Oke, ikutin. Tuhan ikutin dia. Di dalam sehari-harinya Paulus itu saudara, dia gini loh, dia menghadapi, kok ada dosa di dalam saya nggak bisa saya lepas. Bukan saudara? Utusan iblis itu. Kan nggak mungkin dia ceritakan di situ. Karena pengertian dia, kalau aku nanti cerita, nanti orang ini gimana? Tapi dia sudah punya ini, sudah dia sampai bilang, aku nih manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku? Tiba-tiba saudara, Paulus, bukankah aku yang pilih kamu? Bukankah kamu tahu bahwa semua orang yang dalam Taurat itu mati? Kenapa kamu terus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itulah satu penemuan hebat daripada Paulus. Tetapi tahukah saudara? Sampai akhir hidupnya, dia belum bisa. Tetap masih ada misteri di dalam dia. Dia itu nggak ngerti, dia masih memisahkan dirinya daripada Tuhan. Dia tidak mengerti perkataan tulisan daripada Yohanes. Karena dia itu nggak pernah jadi murid daripada rasul-rasul yang lain. Jadi kedalaman hubungan murid Tuhan dengan Tuhan itu tidak pernah dialami oleh Paulus. Jadi dia memisahkan dirinya daripada para rasul-rasul itu, saudara. Lalu, saudara, sekarang orang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul penggantinya si Yudas. Kan orang itu kan interpretasi. Sehingga Paulus ini menjadi besar sekali oleh karena tulisan-tulisannya itu, saudara. Padahal tahukah saudara?
Sampai orang tidak mau melepaskan itu. Ketika Tuhan datang. Jadi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua itu bukan begini. Ujuk-ujuk dia datang. Selesailah sudah. Bukan. Itu semua interpretasi. Kalau kita tidak mengalami Tuhan yang datang kedua kali itu secara pribadi melepaskan kita dari segala dosa kita. Bukan pekerjaan penebusan dia sudah lakukan. Tapi sekarang sampai benar-benar membuat kita tidak bercacat, tidak bercela. Itulah perjalanan hidup kita yang panjang. Saudara ngerti nggak? Ini Tuhan sudah ngomong terus terang. Kalau saudara ingat kemarin, ketika saya katakan kepada saudara, saudara, ketika teman-teman saya, saudara, kami berapa orang dulu keluar. Saudara, sayalah orang yang tidak punya apa-apa pegangan. Saya bukan gembala. Saya sempat jadi wakil. Gitu. Tapi akhirnya saya di akhir itu, saudara, 1 tahun itu nggak wakil gembala lagi katanya. Oke, keluarlah saya. Dan pada waktu itu, saudara, entah kenapa saya gini, saudara, dalam hati saya. Karena ini yang mau saya alami dari Tuhan. Tahu nggak ketika saya nyaman di dalam gereja yang besar itu dulu? Saya kan hanya melihat para pendoa gitu. Kok mereka ini, mereka sudah kerja, mati-matian mereka kerja, mereka melakukan semuanya, tapi mereka masih memilih jam-jam doa yang paling, atau mendapatkan jam-jam doa yang paling sulit gitu loh. Tahu nggak di dalam hati saya? Itu saya iri dengan mereka. Saya ini enak sekali hidup saya. Nyaman sekali hidup saya. Saya tidak akan mengalami nanti apa yang mereka alami. Dan pada waktu itu pikiran saya, kalau nanti saya di sorga, pasti upah saya sangat kecil. Itu pengertian saya dulu. Makanya di dalam diri saya, saudara, ada satu cita-cita. Cita-cita adalah begini. Hidup oleh iman. Tapi saya nggak tahu. Dimulailah perjalanan itu. Para jemaat lihat hidup saya. Bagaimana dengan bekerja berat gitu, saudara. Saya rela terhina. Saya rela jadi kayak pembantunya orang. Gitu. Itu saya alami. Dan teman-teman yang lain tuh rasanya mereka itu bisa nyaman saja dengan kehidupan mereka. Dan ketika saya buka pelayanan, kita buka pelayanan di sini. Dari awal sampai sekarang, saudara, tak pernah ngedarkan persembahan. Dan saya memang, ya sudah, saya nggak mau ngambil dari situ. Itulah namanya seperti yang dialami oleh Paulus. Oke? Sampai ketika mereka mau menyerahkan pelayanan mereka, karena kan pelayanan mereka itu kan sambungan. Mereka tidak membuka sendiri pelayanan mereka itu. Teman-teman saya itu. Mereka punya jadi jemaat besar. Itu karena nama besar daripada pelayanan yang dulu. Ketika diminta dari mereka nggak mau menyerahkan. Padahal itu caranya Tuhan. Kepada saya, tahukah saudara? Karena saya tahu jangan-jangan Tuhan ini bukan dari engkau. Makanya benar-benar saya bilang, ini mesti dikembalikan semua orang-orang yang dari sini. Tahukah saudara? Itu rahasia saya dengan Tuhan. Makanya orang itu ada yang kembali ke sana. Tapi tahukah saudara? Itu diam-diam dalam hati saya, Tuhan kasih tahu. Sebelum mereka keluar. Tetapi saya sendiri, saudara,
telah menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau benar ini salah pun, silakan tutup aja. Makanya saudara, untuk mendapatkan Tuhan, mesti kita jual semua katanya. Apa yang kita jual? Skala yang kita anggap itu dari Tuhan semua pun, untuk mendapatkan Dia yang lebih lagi, saudara. Kita mesti jual semua, apapun karunia, apapun yang kita miliki. Makanya katakan, Allah saja meninggalkan loh istananya. Meninggalkan kesupranaturalannya. Jadi dia cuma berfirman. Dan firmannya inilah nanti yang mengubahkan, menaklukkan semua. Saudara, ketika saya bilang kepada mereka, saya bilang ini terus terang, saya bilang, goodbye lah. Karena apa, saudara? Mereka mengucapkan sesuatu iman, tapi mereka nggak pernah mau melakukannya. Nggak mau menerapkannya dalam hidupnya. Terbukti, saudara. Kenyamanan hidup mereka, tak mau mereka tinggalkan. Itu masalahnya. Dan itu masalah yang sangat serius dalam hidup kita, dalam menghidup Tuhan. Kenapa kita diizinkan harus kehilangan ini, kehilangan itu, dirampas kita rasanya? Kok kita nggak punya sesuatu? Lalu kita diperhadapkan dengan orang yang punya. Apa jangan-jangan aku salah ya Tuhan? Salah dalam mengelola keuangan atau apapun? Bukan. Justru Tuhan bilang, berbahagialah kamu. Berbahagialah yang miskin. Jadi ketika diperhadapkan kepada kita, ayo gimana? Kalau kamu nggak terima, kamu akan kehilangan pekerjaan. Ayo coba gimana? Tetapi saudara, orang yang tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, tidak punya pengalaman seperti yang saya katakan kepada saudara. Makanya ketika saya cerita ini kepada saudara, ini perjalanan hidup. Bukan teori. Apa yang mereka alami, jadi saudara, begitu terang benderang Tuhan tunjukkan semua orang ini. Karena apa? Kita melihat diri kita. Kalau saya ngomong tidak seperti yang saya lakukan, itu bohong semua, jangan dengerin. Kalau tidak saya terapkan dalam hidup saya, gitu. Kalau saudara nggak lihat, kalau berbeda dari yang saya ucapkan dengan yang saya terapkan dalam hidup saya, mungkin saudara berpikir, ketika saya bicara, kadang-kadang saudara, kalau kita bicara, kita itu sungkanan. Saudara. Tapi tahukah saudara, karena kesungkanan kita, membuat orang tidak pernah sadar. Dan itulah yang sedang terjadi. Saya sudah ceritakan sama saudara kan. Pendeta kemarin yang datang ini. Kenapa saya cerita sama saudara? Apakah karena saya merasa lebih? Enggak, saudara. Kita belajar sendiri. Mereka semua itu ada di dalam kita semua. Suatu saat perjalanan kita ini panjang. Mereka itu akan jadi beban kita nanti. Karena itu beban Tuhan. Cuman dia harus bawa kita dulu. Dia harus selamatkan kita dulu dari dunia ini, dari penipuan dunia ini, supaya kita bisa tolong. Kalau saya ingat gitu ketika saya dengan tegas, stop pelayanan ini. Jadi tahukah saudara ketika mereka datang ke sini, tahun baruan, cucunya itu bukan sama mereka, tapi sama teman yang lain. Rasanya dalam hati saya gitu, kok nggak ngerti.
Kok nggak mudeng? Sampai saya bilang, itu saya terlalu kejam ngomong. Umur Bapak sudah berapa? Kejam. Kalau saya manusia, nggak akan berani. Kalau saya secara manusia, kalau parli, nggak mungkin berani ngomong kayak gitu. Siapa yang berani ngomong? Pemilik hidup mereka yang berani. Itulah Tuhan. Tapi siapa yang mau berani menyampaikan kayak gitu? Kalau saya mencari pujian dia, kalau saya mau menjilat manusia, saya tidak akan berani ngomong. Tapi di hadapan Tuhan, disitulah saya menjadi pemberontak. Kenapa? Kamu mencari pujian manusia. Makanya ketika saudara dengar, mungkin saudara tersinggung. Aduh, kalau saudara mungkin lihat kehidupan saya sehari-hari melakukan berdoa, saya jadi tahu, saudara, bagaimana Tuhan Yesus itu bersyafaat bagi kita, saudara. Saudara nggak ngerti kedalaman hati Tuhan. Dia marahin kita, dia hakimi kita. Tapi tahu nggak, saudara? Dia menangis di tempat yang tersembunyi. Karena apa? Kasihnya yang sangat besar itu, saudara. Yang tidak kita kenal. Dan semakin saudara memandang Tuhan, engkau akan mengerti satu saat. Itulah beban yang kita harus pikul. Bukan bangsa ini kita pikul. Dosa kita sudah dipikul. Sekarang dia berbagi beban kepada kita. Beban apa? Dia. Kamu tahu kan, selama ini kan kamu nggak kenal aku kan. Selama ini kan aku itu misteri bagi kamu kan. Tapi coba lihat sekarang. Jadi pertama sekali, saudara, saya mengalami itu dalam hidup saya. Makanya saya berkali-kali katakan, saudara, kalau engkau sudah insaf, itu perkataan itu dalam. Bayangkan Tuhan harus menunggu hidup Petrus sampai umur 70 atau 80. Nggak sampai 80. Firman Tuhan, tahu saudara, yang harus dihidupi oleh Petrus. Ketika engkau muda, engkau bebas kemana engkau pergi. Tetapi ketika engkau menjadi tua, engkau tidak bebas lagi. Engkau akan memberikan tanganmu untuk diikat. Dan engkau akan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tapi tahukah saudara? Petrus, sisa hidupnya dia, saudara. Dia bukan seperti Paulus yang masih berambisi menjadi. Karena itu bukan dia. Dan tahukah saudara? Pekerjaan yang kita lakukan sekarang, justru, saudara, kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, yang sudah menjadi viral. Bayangkan betapa sulitnya Tuhan menghapus itu semua. Karena kebesaran nama Paulus. Sekaranglah Paulus. Dia menyadari semua itu. Dia bisa melupakan itu, saudara. Karena apa? Dia memandang Tuhan. Dia nggak perlu lagi, menangis lagi. Enggak. Jangan kamu menangis, kata Tuhan kepada dia. Aku sudah menangis. Tapi dalam hatinya, saudara. Dalam hatinya yang paling kecil, jauh di sana. Teriakan atau omongannya iblis di jurang maut paling dalam itu, saudara.
Kadang-kadang masih terngiang sedikit. Tapi dengan cepat ditepis. Karena apa, saudara? Karena kita ini adalah keturunannya mereka. Saudara, sebelum kita sekarang ini, saudara, kita mendapatkan pemahaman dari pengajaran mereka. Itu yang membuat kita. Tapi kan itu perlu bagi saya. Kan? Tetapi ketika Tuhan atau yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna itu akan datang. Itulah arti kedatangan Tuhan yang kedua. Beranikah saudara menanggalkan yang lama dan mau mendengarkan dia setiap hari? Saudara, ketika saya mendengar kemarin berita ini, saudara, saya kalau kita merasa kita sudah selamat dan kita terlalu meninggikan keselamatan kita nggak ngerti, saudara. Kita itu beranjak dipanggil dari umat Tuhan menjadi anaknya, lalu menjadi anak-anak sulung. Ketika perjamuan kawin anak domba, tahukah saudara, semua manusia itu cuma satu. Jadi kalau kita itu terpisah dari yang lain, kita nggak ngerti perjalanan hidup kita. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku dan engkau satu. Inilah perjalanan kita. Saudara, umur kita masih berapa? Umur saya 46, 47. Tapi saudara, saya bisa lebih tua dari saudara, siapapun saudara di sini. Tapi saya sekaligus lebih muda dari saudara. Siapapun saudara di sini. Harusnya umur 60-an. Harusnya sih kita sudah mengalami Tuhan. Dan kita bisa bawa orang sini. Kita harus sudah bisa tinggal kita. Kan umur 60-an kan kita itu pensiun. Kita itu seperti kalau di Singapura itu kan Lee Kuan Yew dulu ya. Sekalipun banyak pemerintahan di bawahnya, presiden atau siapapun perdana menteri. Tetapi nasihat-nasihat dia masih dengar. Itu sangat menguasai negara itu. Saudara, seperti itulah Tuhan melakukan pemerintahan. Kemana saja? Bayangkan perjalanan kita yang panjang. Selama kita hidup sekarang dengan orang-orang yang hidup. Oke, dengan orang-orang yang hidup, mereka itu, saudara, kalau kita dikasih kesempatan, saudara, semakin luas hati kita ini, semakin kita duduk di kaki Tuhan, maka kasihnya, bebannya semakin besar di dalam kita. Buat ada satu ketekunan di dalam kita, menaklukkan semua orang kepada Tuhan. Sebab itu hanya masalah tertipu saja. Tertipu oleh sejarah. Musuh Tuhan hanya iblis. Kita ini adalah objek belas kasihan. Dan sampai nanti iblis itu dibuang, sampai itu nggak ada, itu karena ditaklukkan
oleh orang-orang yang masih hidup. Makanya saudara, barang siapa mendengarnya akan hidup. Saudara, pengertian ini harus itu menguasai seluruh alam pikiran saudara. Berarti di hadapan Tuhan tidak ada orang mati. Engkau nggak terpisah dengan orang-orang yang mati. Hanya saja tempat mereka berbeda. Kenapa tempatnya berbeda? Karena alam pikiran saudara yang sudah berbeda. Makanya Tuhan bilang, ke tempat aku pergi kamu tidak bisa pergi. Tetapi kalau engkau mendengarkan perkataan Tuhan, engkau ada di tempat di mana Tuhan ada. Itulah alam pikiran Tuhan. Itulah kebenaran. Itulah yang dikatakan jalan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai sekalipun kita tidak punya Alkitab, kita tidak punya kitab Tuhan yang Maha Kuasa itu, tapi firman-Nya itu sudah menyatu di dalam kita. Kenapa? Kita terus memandang. Setiap hari, alam pikiran kita itu ditundukkan oleh kebenaran. Itulah perjalanan kekekalan kita yang tak habis-habis. Makanya dikatakan, kita tak boleh mengatakan kita sudah memperoleh seluruh kebenaran. Masih sedikit sekali. Itu firman Tuhan. Dan pengertian ini, perkataan ini, menciptakan di dalam kita rasa lapar dan haus akan Dia setiap hari. Sekalipun saudara habiskan waktu saudara bersama dengan Tuhan setiap hari, rasanya saudara belum pernah mengenal Tuhan. Ya, saudara. Karena sekarang di seluruh aspek hidup saudara, Tuhan memelihara. Dalam pikiran, dalam engkau mendidik anak, dalam engkau bicara dengan orang lain, Tuhan itu turut semua di dalam. Dan serahkan dia keindahan, kehadiran Tuhan dimanapun engkau berada. Bagaimana dia menaklukkan segala sesuatu. Disinilah saudara, orang-orang yang memiliki penderitaan ketika datang kepada saudara, mereka seperti melihat Tuhan. Disinilah saudara, hati Tuhan itu bisa sampai kepada semua orang saudara. Hatinya yang terdalam. Itu sebabnya saudara, silakan bicara kepada siapapun orang paling penting di seluruh dunia. Siapapun mereka. Suatu saat. Ketika kau terus memandang, engkau akan dibawa keliling dunia, bahkan keliling alam semesta. Hanya posisimu memandang Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Engkau menolong kami semua. Engkau memimpin kami semua. Makasih Tuhan. Mari kita bekerja sepanjang hari ini. Oh, demi kemuliaan kerajaan. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati.